Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama saya, Nesa Amana. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perspektif Islam atau APBN Syariah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dalam Khazanah Literasi Islam sering disebut sebagai Baitul Mal. Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin atau warga negara. Setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, baik diambil dari kaum muslim dan non-muslim, menjadi harta Baitul Mal. Terdapat 3 paradigma dasar yang selalu menyandera APBN pada sistem ekonomi kapitalis atau neoliberalis, yaitu asumsi makroekonomi, konsep anggaran berimbang atau anggaran defisit, dan literasi ekonomi. Penyusunan Baitul Mal menggunakan paradigma yang berbeda. Di antaranya, tidak dibuat setiap tahun, tidak membutuhkan pembahasan dengan majelis umat, DPR atau MPR, sumber pendapatan dan pos pengeluaran ditetapkan oleh syariah. Khalifah sebagai kepala negara biasanya menyusun sendiri melalui harta bani dan alokasi dana masing-masing. Sumber pendapatan dan pos pengeluaran diserahkan kepada pendapatan dan ijtihad khalifah. Di Indonesia sendiri, APBN Syariah merupakan gagasan salah satu sarana bagi alternatif keuangan negara dalam mendukung program pemerintah. Akan tetapi, di satu sisi, banyak yang mulai menyadari ekonomi syariah di masyarakat menjadi solusi persoalan ekonomi mulai dari level yang terkecil mikro hingga level makro. Indonesia perlu bank syariah besar. Pada saat ini, kenyataannya Indonesia perlu bank syariah besar, dan salah satu upayanya adalah dengan menetapkan dana pemerintah APBN di bank syariah. Namun tidak hanya itu, harus ada yang menjaga pertumbuhan ekonomi syariah, yaitu yang paling kuat dan memiliki politikal, yakni pemerintah. Struktur pertumbuhan APBN berperan membuat rencana kerja pemerintah, kemudian diturunkan dan dijadikan APBN oleh pemerintah keuangan. Contoh pendapatan syariah yakni sukuk, yang memiliki penjelasan belanja, yakni jual beli dengan akad syariah. Fatwa nomor 110/DSN MUI -9/2017. Nah, apabila hal ini diimplementasikan, maka pengusaha besar tentu akan mempelajari yang dinamakan fatwa. Maka otomatis syariah akan menjadi suatu hal yang dikatakan primadona. Kesimpulan oleh seorang yang terkemuka, yakni salah satu direktur besar di Indonesia mengenai APBN syariah. Ada 4 material, yaitu pertama, perlu aturan atau menggerakkan bisnis syariah, yaitu aturan dari pemerintah. Kedua, mengimplementasikan akad-akad syariah dalam belanja APBN. Ketiga, banyaknya variasi kontrak dapat dilakukan dengan akad syariah. Terakhir yaitu sumber APBN Indonesia sudah syariah, maka dari itu selayaknya pengeluaran juga syariah, sehingga terjadi balancing di mana pemasukan syariah tidak dikeluarkan untuk non-syariah atau konvensional. Mungkin itulah pembahasan dari video pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.